Selamat datang di The Debate, ruang diskursus di mana kita membedah berbagai perspektif dan kompleksitas dari gagasan-gagasan krusial. Dan ini dibedah secara khusus melalui kacamata ekonomi politik. Ya, dan ini adalah sebuah regulasi yang secara teori dirancang untuk mengantisipasi kegagalan pembangunan. Implementasinya di lapangan justru memicu dinamika yang jauh lebih rumit daripada sekedar apa yang tertulis di atas kertas. Tepat sekali. Dan itulah yang menjadi pertanyaan sentral kita dalam diskusi kali ini. Apakah penerapan prosedur teknokratis dalam manajemen risiko merupakan kerangka struktural esensial yang akan menyelaraskan sasaran nasional kita? Ataukah ia justru sekedar menambah lapisan birokrasi yang memicu kepatuhan performatif dan ironisnya menjelma menjadi sumber risiko baru itu sendiri? Di sini, posisi saya cukup jelas. Saya berargumen besi dan kerangka rasional yang sangat krusial untuk mengidentifikasi serta memitigasi kegagalan sasaran nasional dari pusat hingga ke daerah. Menarik, saya datang dari sudut pandang yang berbeda. Berdasarkan analisis di dokumen ini, saya berargumen bahwa realitas empiris justru menunjukkan regulasi ini gagal menyentuh akar permasalahan birokrasi kita. Alih-alih memitigasi risiko real di lapangan, Perpres ini bertransformasi menjadi objek risiko baru yang memicu semacam ilusi kontrol di tengah tata kelola yang secara institusional masih sangat lemah. Kapal, dari kapten di pemerintah pusat hingga klasi di pemerintah daerah, tidak mendayung ke arah yang berlawanan. Negara yang mengelola anggaran ribuan triliun rupiah ini tidak bisa lagi berjalan berdasarkan insting semata. Proses birokrasi yang berfokus pada evaluasi dan pemantauan rasional adalah langkah esensial untuk mengintegrasikan prioritas risiko dalam siklus pembangunan kita. Pendekatan kompas itu terdengar ideal, sangat ideal. Tetapi jika kita mendekati isu ini seperti yang sangat disoroti dalam dokumen sumber kita harus melihat melampaui teks hukum. Kita harus memeriksa apa yang sebenarnya terjadi dalam struktur sosial birokrasi kita sehari-hari. Regulasi ini sama sekali tidak memperbaiki mekanisme penyebab dasar dari kegagalan pembangunan. Ketika birokrasi kita masih dikendalikan oleh katakanlah patronase dan kelemahan institusional, bukan sekedar instrumen netral, ia berubah menjadi apa yang disebut objek risiko baru. Tunggu. Bisa diperjelas maksud dari objek risiko baru ini? Bukankah secara logika, regulasi manajemen risiko justru adalah alat untuk menangani risiko itu sendiri? Risiko utama yang harus segera diselesaikan. Risiko utama bagi mereka sekarang adalah dokumen yang tidak lengkap. Saya paham arah pembicaraan Anda. Iya kan? Setiap penyelenggara negara kini merasa wajib memitigasi dokumen ini secara hati-hati agar tidak disalahkan oleh pemerintah pusat, bukan memitigasi kondisi nyata di lapangan. Jadi, tanpa perbaikan pada akar masalah, prosedur teknokratis ini hanya memicu struktur rent-seeking atau perburuan rente dan justru memperkuat ego sektoral yang kini bersembunyi rapi di balik tumpukan dokumen yang tampak sempurna. Anda menyinggung soal ego sektoral, dan justru disinilah saya melihat Perpres ini menawarkan solusi yang sangat konkret. Kita sekarang memiliki komite yang dibentuk di tingkat paling tinggi, langsung di bawah presiden dan wakil presiden. Secara desain struktural, komite ini memberikan arah dan komando yang mengikat. Ekspektasi dari pusat sangat jelas, harus ada sinergi. Selama ini, kementerian berjalan sendiri-sendiri karena tidak ada yang memaksa mereka duduk bersama. Struktur formal ini menciptakan hierarki yang jelas untuk menundukkan ego sektoral tersebut. Masalahnya terletak pada konsep hierarki formal itu sendiri. Kenyataannya di lapangan, struktur ini menderita apa yang disebut di dokumen sebagai hierarki ilusi. Komite menjadi empty shell, sebuah wadah kelembagaan yang kosong melompong. Bagaimana bisa Anda menyebutnya wadah kosong, kalau komite itu diisi oleh para menteri koordinator dan menteri teknis? Mereka itu adalah pengambil keputusan tertinggi di sektornya masing-masing loh. Mereka memang figur tingkat tinggi, saya tidak membantah itu. Tetapi komite itu sendiri tidak dibekali dengan kekuatan kausal yang nyata. Tanpa kewenangan langsung untuk memotong atau menambah anggaran kementerian teknis, atau tanpa instrumen sanksi pemaksa yang definitif, komite ini sama sekali tidak mampu benar-benar menundukkan policy turf atau wilayah kekuasaan kebijakan dari masing-masing kementerian. Pada akhirnya, kementerian teknis tetap memegang kendali penuh atas uang dan proyeknya. Tapi bukankah keberadaan komite tersebut memfasilitasi komunikasi yang sebelumnya terputus? Rapat koordinasi lintas kementerian secara rutin kini diwajibkan. Setidaknya ada pertukaran informasi di sana. Rapat itu memang terjadi, tetapi karena komite tidak memegang instrumen fiskal tadi, mekanisme komando vertikal yang Anda banggakan itu hanya menjadi koordinasi semu. Apa artinya? Pertemuan lintas sektor dan laporan bersama ini hanya menjadi simbol kepatuhan administratif. Para menteri atau dirjen bernegosiasi secara retorik di ruang rapat, menyepakati matriks risiko di atas kertas, namun jarang sekali menghasilkan keputusan strategis substantif yang mengubah cara alokasi anggaran dilakukan di instansi masing-masing. Pada akhirnya, ini hanyalah kompromi dokumen bukan kebijakan real. Kalau kita bicara soal alokasi anggaran, saya harus menyoroti target output dari regulasi ini yang sebenarnya dirancang untuk menjawab keraguan Anda. Perpres ini menargetkan sesuatu yang cukup ambisius. Ada integrasi prioritas risiko antara siklus anggaran pendapatan dan belanja negara di pusat dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ketika risiko nasional sudah teridentifikasi dengan komprehensif oleh pusat, maka daerah diharapkan dan secara regulasi diwajibkan untuk mengalokasikan anggarannya demi memitigasi risiko yang sama. Inilah yang mengubah koordinasi semu menjadi langkah konkret yang terukur. Jika kita melihat data terkait budgetary misalignment atau asimetri anggaran dari dokumen kita, pandangan bahwa APBN dan APBD bisa selaras secara presisi itu sangat sulit dipertahankan.
Secara real, tidak ada mekanisme risk-based budgeting yang sungguh-sungguh mengikat secara absolut antara pusat dan daerah. Tentu ada tantangan waktu pengesahan anggaran yang berbeda, tapi secara prinsip pedoman teknisnya sudah ada. Ini bukan sekedar masalah waktu pengesahan anggaran, siklus politiknya saja sama sekali berbeda. Prioritas politik seorang kepala daerah hasil pilkada seringkali tidak linier dengan prioritas presiden di Jakarta. Akibatnya, prioritas risiko yang ditetapkan secara makro seringkali terputus dari realitas fiskal di daerah. Lebih parah lagi, pemaksaan matriks ini memunculkan fenomena epistemic closure atau fragmentasi pengetahuan. Bisa diperjelas maksud penutupan epistemik ini? Apakah maksudnya pusat secara sistematis menutup mata terhadap apa yang pemerintah daerah ketahui? Tepat sekali. Sederhananya begini, definisi mengenai apa yang disebut sebagai risiko nasional itu didominasi secara sepihak oleh aktor di Jakarta. Kalau Jakarta bilang risiko utamanya adalah inflasi global atau transisi energi, maka semua daerah dipaksa mengisi template pelaporan dengan metrik tersebut. Padahal, pengetahuan lokal aparat daerah mungkin melihat bahwa risiko paling nyata dan mematikan di desanya adalah kontestasi politik lokal yang memanas berujung konflik atau korupsi pupuk di akar rumput. Pengetahuan alternatif ini tertutup rapat oleh template dari pusat. Lalu apa dampaknya bagi birokrat di daerah jika template itu tidak sesuai dengan realitas mereka? Mereka kan tetap harus melapor. Mereka melakukan apa yang disebut strategic hiding atau penyembunyian strategis. Karena sistem pelaporan tidak menyediakan ruang untuk risiko-risiko lokal yang sensitif tadi, birokrat daerah memilih menyembunyikannya sama sekali. Mereka menyusun laporan asal Bapak senang, mengisi risiko yang sesuai dengan kemauan Jakarta, sementara risiko substantif lokal yang nyata justru diabaikan karena tidak ada di dalam indikator penilaian. Saya memahami mengapa Anda berpikir demikian, tetapi izinkan saya memberikan perspektif berbeda mengenai pentingnya standarisasi prosedur ini. Ketika kita berbicara tentang prosedur teknokratis seperti kewajiban menyusun dokumen profil risiko, evaluasi tingkat maturitas, hingga pemantauan berkala, kita sedang melakukan intervensi kelembagaan berskala besar. Kita memaksa birokrasi untuk beralih dari pengambilan keputusan yang berbasis insting atau tradisi yang usang menuju ke sebuah tata kelola modern berbasis metodologi dan data empiris. Standarisasi dari pusat memang mungkin terasa kaku pada awalnya. Sangat kaku, dan seringkali membutakan para pelaksana di lapangan. Namun kekakuan itu diperlukan untuk mencegah justifikasi subjektif dari birokrat daerah yang kerap kali menyembunyikan kegagalan program di balik dalih, katakanlah, kearifan lokal atau kondisi khusus wilayah. Membangun profil risiko dengan parameter yang seragam di seluruh Nusantara adalah prasyarat mutlak agar evaluasi kinerja negara kita menjadi rasional, bisa dibandingkan antar wilayah, dan dapat dikuantifikasi. Tanpa itu, kita hanya meraba-raba dalam gelap. Saya mengerti logika rasionalisasi tersebut. Tetapi rasionalitas di atas kertas tidak selalu berwujud rasionalitas dalam perilaku birokrasi kita sehari-hari. Pemusatan perhatian secara eksklusif pada prosedur teknokratis ini justru melahirkan birokrasi defensif. Birokrat kita memiliki insting bertahan hidup yang sangat kuat. Ketika mereka dihadapkan pada aturan pelaporan manajemen risiko yang sangat tebal dan rumit, kecenderungan psikologis mereka adalah memilih selamat secara administratif ketimbang efektif secara substansi. Tapi bukankah kepatuhan administratif itu adalah langkah awal menuju efektivitas? Kalau administrasinya berantakan, bagaimana kita bisa tahu programnya berjalan? Audit adalah bentuk akuntabilitas publik yang esensial. Benar, audit itu penting. Tetapi dalam konteks kita, ini menciptakan jebakan audit society dan memicu performative compliance atau kepatuhan performatif. Kepatuhan performatif, maksudnya mereka hanya berakting seolah-olah patuh begitu. Betul, ini ibarat seorang kepala dinas pekerjaan umum di daerah yang sibuk menyusun laporan tebal mengenai manajemen risiko pembangunan jembatan selama berbulan-bulan, semata-mata agar nilainya bagus saat diaudit oleh inspektorat. Laporannya sempurna, semua kotak evaluasi maturitas tercentang dengan indah. Tapi di saat yang sama, jembatan di desanya ambruk karena dia dan timnya tidak punya waktu untuk turun ke lapangan mengecek kualitas semen dan besi yang dikorupsi oleh kontraktor. Inilah yang saya sebut sebagai ritualisme. Mitigasi risikonya hanya terjadi di layar komputer, sementara risiko nyata di masyarakat tetap meledak. Contoh jembatan itu sangat tajam. Dan saya tidak memungkiri bahwa fase-fase awal transisi menuju tata kelola berbasis risiko pasti akan dipenuhi dengan mentalitas checklist administratif semacam itu. Kita sedang mengubah budaya kerja birokrasi yang sudah mengakar puluhan tahun. Itu adalah proses pembelajaran yang wajar. Namun, kita juga harus terus mengingat ultimate goal atau hasil akhir yang dituju. Memang benar ada tantangan di awal implementasi, bahkan terasa seperti penambahan beban kerja yang luar biasa bagi aparat di tingkat bawah. Tetapi kita sedang berbicara tentang pencegahan kegagalan sasaran pembangunan nasional yang dampaknya dirasakan oleh puluhan juta rakyat. Membangun infrastruktur manajemen risiko butuh fondasi kertas yang disiplin sebelum ia bisa perlahan menjelma menjadi kebiasaan kultural. Persoalannya, beban transisi yang Anda sebutkan itu tidak ditanggung secara merata dan dampak sampingnya pada pelayanan publik sungguh destruktif. Mari kita bedah lebih dalam anatomi dari administrative overload atau kelebihan beban administratif akibat regulasi ini. Anda harus membayangkan sebuah instansi pemerintah daerah di wilayah kepulauan atau kabupaten kecil yang stafnya sangat terbatas. Kewajiban pelaporan berlapis mulai dari evaluasi profil, pemantauan triwulanan, sampai penyelarasan ke pusat secara sistematis menguras habis kapasitas mereka. Tentu, ada penyesuaian jam kerja dan pembagian tugas, tetapi bukankah itu bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara?
Ini bukan sekedar penyesuaian jam kerja. Ini adalah trade-off atau pengorbanan yang sangat mengerikan. Waktu, tenaga, dan energi intelektual birokrasi yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat habis tersedot ke depan monitor demi memproduksi dokumen. Trade-off seperti apa yang menurut Anda sangat merugikan dalam konteks pelayanan langsung ini? Apakah dampaknya sesignifikan itu? Pengorbanan pelayanan dasar yang substantif. Waktu yang digunakan oleh Kepala Dinas Kesehatan di daerah terpencil untuk menyusun ratusan halaman tentang proyeksi risiko hipotetis dari Jakarta adalah waktu yang direnggut dari penanganan langsung posyandu. Angka stunting yang tinggi, kualitas pendidikan yang tertinggal, disparitas ekonomi antar wilayah, semua ini adalah masalah yang butuh kehadiran fisik birokrat dan intervensi langsung di lapangan, bukan tumpukan dokumen setebal 500 halaman. Ironi terbesarnya dari analisis di dokumen ini adalah sistem yang hanya menambah lapisan prosedur tanpa mempertimbangkan ketimpangan kapasitas regional ini pada akhirnya justru melindungi sistem yang bobrok. Birokrasi yang bercorak rent-seeking dan koruptif dibiarkan terus beroperasi secara leluasa di dunia nyata, asalkan dokumen laporannya terekam dengan rapi dan berstatus hijau di sistem pusat. Akar penyebab kegagalannya sama sekali tidak tersentuh oleh instrumen ini. Diskusi kita hari ini telah menguraikan dengan sangat mendalam dan tajam dualisme dari Perpres yang ambisius ini. Jika saya boleh merangkum posisi saya berdasarkan pertukaran argumen kita barusan, terlepas dari segala kendala birokrasi empiris, ego sektoral kementerian yang masih mengakar, dan tantangan sinkronisasi asimetris dengan pemerintah daerah, langkah ini harus tetap diambil. Membangun infrastruktur manajemen risiko secara formal, meskipun melalui prosedur yang saat ini terasa kaku, adalah tahap evolusioner yang vital menuju rasionalisasi tata kelola pemerintahan yang komprehensif. Dan ini adalah cetak biru menuju pemerintahan modern. Bahwa hari ini implementasinya di lapangan masih terjebak pada apa yang Anda sebut secara tepat sebagai kepatuhan administratif murni atau ritualisme, itu adalah realitas transisi. Negara sebesar ini memerlukan waktu untuk mendidik aparatnya agar bisa melampaui fase formalitas menuju integrasi substansi. Dan dari sudut pandang yang telah saya paparkan, simpulan utama yang bisa kita tarik dari materi analisis ini adalah sebuah peringatan kritis. Selama sistem dan struktur sosial bernegara kita gagal mengatasi penyakit mendasar seperti ketimpangan kapasitas sumber daya manusia di daerah, siklus politik lokal yang tidak sinkron dengan pusat, dan perilaku manipulatif di dalam institusi birokrasi itu sendiri, maka setiap penambahan prosedur teknokratis secanggih apapun hanya akan menjadi bumerang. Ini memperlihatkan dengan jelas bahwa mengandalkan hierarki tanpa kekuatan kontrol anggaran yang nyata, serta memaksakan prosedur tanpa mengukur kapasitas lokal, pada akhirnya hanya melahirkan lapisan birokrasi defensif. Kita mungkin akan puas melihat tumpukan dokumen yang tampak sempurna saat diaudit, namun realitasnya ia berjalan tanpa kekuatan kausal apapun terhadap perbaikan kemiskinan dan pembangunan di dunia nyata. Walau kita berdua memiliki titik tolak analisis yang tajam perbedaannya, saya melihat ada area konvergensi yang sangat signifikan dari diskusi kita. Kita sepakat bahwa terdapat jurang yang teramat besar antara ekspektasi teknokratis yang dirumuskan di Jakarta dan realitas kapasitas empiris yang beroperasi di lapangan. Sepakat. Dan kita juga berada pada pemahaman yang sama bahwa untuk benar-benar mengelola dan mencegah kegagalan pembangunan nasional, tumpukan dokumen regulasi tidak akan pernah cukup. Ini menuntut lebih dari sekedar kepatuhan prosedur. Ia menuntut keselarasan fiskal yang real antara pusat dan daerah, serta transformasi kultural yang mendalam di tubuh birokrasi, agar aparat kita berhenti bersembunyi di balik tameng pelaporan administratif. Persis sekali. Transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang benar-benar tahan terhadap risiko adalah jalan panjang yang penuh kerumitan. Tantangan terbesarnya bukan sekedar menolak prosedur teknokratis secara total atau memaksakannya secara buta, melainkan bagaimana menemukan titik keseimbangan yang pas antara kebutuhan akan struktur yang disiplin dengan fleksibilitas yang menghargai realitas kapasitas lokal. Kami sangat menyarankan agar Anda terus mengeksplorasi materi ini lebih jauh. Dinamika ekonomi politik di balik birokrasi kita adalah ruang pembelajaran yang terus hidup dan berdampak pada keseharian kita. Membedah lapisan-lapisan kekuasaan dan regulasi di balik kebijakan publik selalu menyajikan kita wawasan esensial. Ini membuat kita lebih awas dan analitis terhadap bagaimana mesin negara ini benar-benar beroperasi di balik layar. Dan atensi Anda untuk menyelami kerumitan argumen ini bersama kami hari ini. Teruslah kritis, periksa setiap asumsi, dan jangan pernah ragu untuk melihat sebuah regulasi dari beragam perspektif yang menantang.